Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Aurora akan melakukan praktikum korosi pada besi. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Asifah Nadifah Rizkinor. Saya Rizalda Fabian. Saya Kevin Adi. Saya Muhammad Haizal. Saya Roslen Hashim. Oke, itu dari kelompok saya dan teman-teman saya. Sini kami tujuannya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada besi. Alat yang kami gunakan di sini 5 buah botol plastik dan 1 buah plastik dan 1 buah gelang karet. Bahan 5 buah paku besi yang sudah diamplas, air mineral, minyak goreng, cuka, dan deterjen. Untuk prosedur kerjanya, siapkan 5 buah botol plastik. Di sini sudah tersedia 5 buah botol plastik. Pada gelas 1, masukkan paku ke dalam air setengah gelas. Pada gelas 2, masukkan paku ke dalam air penuh dan ditutup plastik dan diikat karet. Pada gelas 3, masukkan paku ke dalam minyak goreng. Pada gelas keempat, masukkan paku ke dalam air cuka. Pada gelas 5, masukkan paku ke dalam air deterjen. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi selama 7 hari. Praktikum korosi pada besi pada hari pertama. Air cuka. Pada hari pertama tidak terlihat adanya korosi. Air deterjen tidak terlihat adanya korosi. Minyak goreng tidak terlihat adanya korosi. 1,5 air terlihat ada korosi. Pada air penuh terlihat ada korosi. Praktikum korosi pada besi hari kedua. Pada air cuka tidak terlihat adanya korosi. Pada air deterjen tidak terlihat adanya korosi. Pada minyak goreng tidak terlihat adanya korosi. Pada setengah air mineral terlihat banyak adanya korosi. Pada air penuh terlihat banyak adanya korosi. Praktikum korosi pada besi hari ketiga. Gelas pertama gelas berisi cuka, tidak terlihat adanya korosi. Gelas kedua berisi deterjen, tidak terlihat adanya korosi. Gelas ketiga berisi minyak goreng, tidak terlihat adanya korosi. Gelas keempat yang berisi setengah air gelas, terlihat banyak adanya korosi. Gelas kelima yang berisi air penuh, terlihat banyak adanya korosi. Praktikum korosi pada besi hari keempat. Pada gelas 1 air cuka tidak terlihat adanya korosi. Pada gelas kedua air deterjen tidak terlihat adanya korosi. Pada gelas ketiga minyak goreng tidak terlihat adanya korosi. Pada gelas keempat setengah air mineral terlihat banyak adanya korosi. Pada gelas kelima air mineral penuh terlihat banyak adanya korosi. Praktikum korosi pada besi hari kelima. Yang pertama air cuka, tidak terlihat ada korosi. Yang kedua air deterjen, tidak ada terlihat korosi. Yang ketiga minyak goreng, tidak terlihat korosi. Yang keempat sepertengah air mineral, terlihat banyak adanya korosi. Yang kelima air mineral penuh, terlihat banyak adanya korosi. Praktikum korosi pada besi hari ke-6. Yang pertama air berisi cuka, tidak terlihat adanya korosi. Yang kedua air berisi deterjen, tidak terlihat adanya korosi. Gelas yang ketiga berisi minyak goreng, tidak terlihat adanya korosi. Gelas keempat setengah air mineral, terlihat banyak adanya korosi. Yang kelima gelas air mineral penuh, terlihat banyak adanya korosi. Praktikum korosi pada besi hari ke-7. Yang pertama air cuka, tidak terlihat adanya korosi. Yang kedua air deterjen, tidak terlihat adanya korosi. Yang ketiga minyak goreng, tidak terlihat adanya korosi.
Yang keempat, setengah air mineral terlihat banyaknya korosi. Yang kelima, air mineral penuh terlihat banyaknya korosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di sini kami sudah mengamati perubahan yang terjadi pada paku selama 7 hari. Setelah kami amati ada beberapa paku yang mengalami korosi dan ada pun tidak mengalami korosi. Dapat kami simpulkan selama 7 hari ini korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi seperti oksigen, lingkungan berair, atau faktor kepada pelarut. Agar tidak terjadi korosi, sebaiknya besi jangan disimpan atau jangan sampai terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi, sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindari besi dan air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang membuatnya berkarat. Dari hasil pengamatan selama 7 hari, kami mendapati bahwa pada gelas 1 setengah air mineral terjadi korosi secara menyeluruh pada paku dan membuat air pada paku tersebut berubah warna menjadi kuning. Dan pada gelas 2 air mineral penuh terjadi korosi secara menyeluruh pada paku dan membuat air pada paku tersebut berubah warna menjadi kuning. Dan pada gelas ketiga minyak goreng tidak terjadi korosi. Pada gelas 4 juga tidak terjadi korosi. Dan pada gelas kelima air deterjen tidak terjadi korosi, hanya saja berlumut pada ujung-ujung paku. Setelah dibandingkan secara keseluruhan, paku yang tidak terkena air tidak mengalami korosi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2